Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Kamelia Aziz dengan NIM 210101B062 dari kelas B jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester dari dosen Yensli Kestaulia, SPD. Soal nomor 1, mengapa bahasa Indonesia masih perlu dikuliahkan atau diajarkan bagi mahasiswa di perguruan tinggi? Menurut saya, bahasa Indonesia masih sangat perlu untuk diterapkan di dunia perkuliahan karena di dalam dunia perkuliahan kita bertemu dengan dosen atau teman-teman kuliah dari berbagai daerah yang budaya bahasanya berbeda-beda, sehingga itu bahasa Indonesia perlu diterapkan untuk menjadi bahasa pemersatu di dalam dunia kampus atau perkuliahan. Di samping itu, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa nasional untuk negara kita, yaitu Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat penting untuk terus diterapkan atau dipelajari bukan hanya untuk dunia perkuliahan saja, tetapi juga dunia pendidikan, dunia bisnis, dan lain. Nomor 2, hal apa saja yang telah saya dapatkan selama 7 pertemuan dalam kuliah bahasa Indonesia? Yang telah saya dapatkan atau mengetahui selama 7 pertemuan bahasa Indonesia yaitu sejarah bahasa Indonesia. Materi sejarah bahasa Indonesia, saya mendapatkan ilmu tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca, kosakata bahasa Melayu atau Indonesia yang berasal dari bahasa asing, sejarah ejaan bahasa Indonesia, dan KKBI. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, saya bisa mengetahui tentang fungsi bahasa secara khusus, kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah, singkatan, dan akronim. Materi ketiga, literasi digital. Saya bisa mengetahui tentang komponen literasi digital, manfaat literasi digital, jenis literasi digital, dan cara melawan hoaks. Materi keempat, PUMBI, tanda baca, penulisan kata, dan pemakaian huruf. Yang kelima, teknik wawancara dan debat yang baik, dan cara presentasi yang baik. Aplikasi yang akan saya presentasikan adalah aplikasi favorit saya yang telah saya gunakan bertahun-tahun, yaitu Wattpad. Wattpad merupakan aplikasi asal Toronto, Kanada yang memungkinkan para penggunanya, baik para penulis atau para pembacanya, untuk menemukan berbagai karya tulis berupa artikel, novel, cerita pendek. Wattpad ini dirilis pada tahun 2006 oleh Alain Lua dan Ivan Yuen. Berbagai genre tersedia di Wattpad, mulai dari roman, puisi, spiritual, horor, misteri, humor, petualangan, hingga laga dan genre lainnya. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh website alexa.com pada tahun 2019, berdasarkan data yang didapatkan, Wattpad berada di peringkat 547 dihitung dari pengunjung situs terbanyak di dunia. Dengan presentasi pengunjung terbesar sebanyak 10,7% berasal dari Amerika yang berada di posisi pertama pengunjung Wattpad. Lalu, Indonesia, berapakah persentase pengunjung atau pengguna Wattpad? Indonesia menempati posisi kedua pengunjung Wattpad sebanyak 6,9%. Ternyata terdapat banyak keunggulan yang dihadirkan oleh Wattpad ini. Keunggulan tersebut yaitu 1. Gratis. Untuk mengakses aplikasi pintar Wattpad 1 ini, kita hanya mengunduh di Play Store dan membuat akun. Setelahnya, kita bisa mengakses semua cerita yang tersedia. Namun, di samping itu, terdapat beberapa cerita yang harus pembacanya membayar dan membuat akun premium. Yang kedua, praktis. Hanya memerlukan telepon genggam untuk bisa menggunakan Wattpad. Oleh karenanya, kita tidak perlu membaca buku novel yang cukup berat dan memakan tempat. Cukup dengan membaca telepon genggam, kita bisa membaca Wattpad dimanapun kita berada. Yang ketiga, bisa dibaca offline. Saat ini, Wattpad sudah memperbarui situsnya. Terdapat 25 stok tempat bacaan yang tersedia secara offline, membuat para pembacanya dapat membaca 25 cerita yang sudah mereka cari dan dapat dibaca secara offline kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, beraneka-ragaman genre. Ya, di dalam aplikasi Wattpad terdapat berbagai macam genre yang disuguhkan bagi para pembacanya. Di antara lain yaitu genre romantis, laga, humor, horor, misteri,
religius, fantasi, fiksi remaja, fiksi sejarah, fiksi umum, khusus remaja, klasik, petualangan, dan masih banyak genre lainnya. Bahkan kita para pembaca juga bisa menemukan artikel, puisi, kumpulan gambar menarik, dan masih banyak lagi di dalam aplikasi Wattpad ini. Dilansir dari beberapa pendapat, Wattpad mempunyai dampak positif yang cukup besar. Berikut beberapa dampak positif dari Wattpad. 1. Menambah kosakata baru. Para penulis di Wattpad yang tersebar di seluruh dunia pastinya juga banyak sekali cerita berbahasa asing yang kita temukan di dalamnya. Dengan terdapat cerita yang berbahasa asing tersebut membuat mereka yang tidak bisa sedikit demi sedikit paham, karena mau tidak mau mereka harus bisa menerjemahkannya agar bisa memahami isi cerita tersebut. Dengan begitu akan menambah kosakata baru yang tidak mereka ketahui dalam bahasa Inggris. Yang kedua, menambah wawasan. Beberapa genre cerita yang terdapat di dalam Wattpad pastinya mengandung banyak sekali wawasan yang belum pernah kita ketahui atau dengarkan, bahkan akan terasa asing bagi pemahaman para pembacanya. Dengan membaca Wattpad, kita bisa menambah wawasan baru yang bisa membuat kita menjadi lebih tahu akan hal lain di luar dugaan kita. Yang ketiga, menambah teman. Dalam cerita Wattpad terdapat fitur bernama komentar untuk kita bisa berkomentar tentang alur cerita maupun memberi masukan saran kepada penulisnya. Dari sana kita bisa menjumpai para pembacanya dari daerah lain, bahkan dari luar negeri kita. Dari situlah kita bisa menambah dan memperluas relasi kita. Yang keempat, gemar membaca. Dengan kepraktisan dan kemudahan yang dihadirkan oleh Wattpad membuat kita para remaja di Indonesia menjadi gemar akan membaca. Dari cerita satu ke cerita yang lain, dari genre satu ke genre yang lain, bahkan dari cerita berbahasa Indonesia ke cerita berbahasa asing lainnya. Yang kelima, mengisi waktu luang kita. Membaca hal-hal yang menarik dalam Wattpad dapat membuat merasakan berbagai sensasi, seperti sedih, senang, takut, bahagia, bahkan bisa membuat kita berpikir lebih untuk memahami bagaimana isi cerita tersebut. Dengan begitu, kita bisa mengisi waktu luang kita dengan memanjakan diri, walau hanya sekedar membaca sebuah cerita. Dari beberapa dampak positif yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan berbagai manfaat yang bisa kita peroleh dengan membaca Wattpad. Banyak hal baru yang kita temukan di dalamnya yang tentunya bisa menambah pengetahuan. Hai Dewi. Hai Kiki. Sampean piye kabare? Alhamdulillah pi kabare, awakmu dewe piye kabare? Alhamdulillah pipisan. Dina opo ngono, ayo mlaku bareng, bosen lo aku nak omahe. Ayo, tapi enaknya nanti yo. Ya apa lek kene nanat sepai. Apik lo pemandangannya, tapi kudu numpak motor, soalnya ada seru tempatnya. Yo wes gak opo, aku ono kok motor, gawe motorku ae. Oke, lek ngono, tapi dina apa yo enake? Piye lek dino Kemis? Oke, tak tunggu ya dina Kemis nang omahku. Oke. Saya sebagai pengguna Wattpad merasa terhibur atas hadirnya aplikasi Wattpad ini. Semoga aplikasi Wattpad ini akan berkembang lebih bagus lagi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab pertanyaan dari ujian tengah semester. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat malam semuanya.